Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lalatul Aulia dari Fakultas Kesehatan dan Keteknisian Medis, Program Studi D3 Teknik Ronsen, Universitas Widya Husada Semarang. Sebelumnya, saya mau berterima kasih kepada Ibu Mega Indah Puspita, SSTMKes selaku pembimbing satu saya, dan kepada Ibu Nanik Suraningsi, SSTMKes selaku pembimbing dua saya. Baik, saya akan memaparkan karya tulis ilmiah studi literatur saya dengan judul Pengujian Lead Apron. Bab 1 ada pengertian lead apron. Lead apron adalah celemek timbal yang dirancang untuk melindungi sebagian atau seluruh tubuh dari bahaya radiasi dalam konteks pencitraan medis. Untuk frekuensi pengujian lead apron dilakukan selama 12-18 bulan sekali. Menurut Kepmenkes RI nomor 1250 tahun 2009, penyimpanan lead apron tidak boleh digantung dan dilipat karena akan menyebabkan kerusakan pada permukaan lead apron dan mengurangi fungsi lead apron sebagai alat proteksi radiasi. Alasan melakukan penelitian menurut jurnal Kartikasari masih ditemukan cara perawatan lead apron yang belum dilakukan secara optimal dan belum diterapkannya penerapan quality control pada lead apron sejak dibeli pada tahun 1990 dan pada saat dibeli tahun 2000-an. Sedangkan alasan melakukan penelitian menurut jurnal Puspitasari tahun 2020 masih dijumpai cara penyimpanan dan peletakan lead apron yang salah seperti digantungkan pada hanger, melipatnya di atas kursi, dan meletakkannya di atas punggung kursi. Untuk rumusan masalah, ada bagaimana hasil pengujian lead apron menurut Kepmenkes, menurut Kartikasari, dan menurut Puspitasari. Sedangkan untuk tujuan penelitian, untuk mengetahui hasil pengujian lead apron menurut Kepmenkes, menurut Kartikasari, dan menurut Puspitasari. Bab 2, ada pengertian sinar X. Sinar X adalah gelombang elektromagnetik jenis gelombang panas cahaya ultraviolet dengan panjang gelombang yang sangat pendek, yaitu 1/10.000 cahaya tampak. Untuk sifat sinar X itu sendiri ada daya tembus, pertebaran, penyerapan, efek fotografik, luminesensi, ionisasi, dan efek biologi. Untuk terjadinya sinar X itu sendiri, yang pertama ada filamen dipanaskan hingga mencapai suhu 2000 derajat Celcius dengan mengalirkan listrik dari transformator. Kemudian karena panas, filamen akan terlepas, dihubungkan dengan elektron tinggi, kemudian elektron dipercepat gerakannya menuju anoda, dipusatkan pada fokus singkat dengan beda potensial tinggi. Kemudian terjadi awan panas membentuk 99% panas 1% sinar X. Kemudian sinar X akan keluar melalui jendela, panas yang dingin ditiadakan dengan reaktor pendingin. Untuk interaksi sinar X dengan materi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada efek fotolistrik, yang kedua ada hemburan Compton, dan yang terakhir ada produksi pasangan. Untuk efek biologi dibagi menjadi 2, yaitu ada efek stokastik dan efek deterministik. Selanjutnya ada proteksi radiasi menurut Indrati tahun 2017, yaitu tindakan untuk melindungi pasien, pekerja radiasi, masyarakat, lingkungan dari bahaya radiasi. Untuk tujuan proteksi radiasi menurut Rasad tahun 2013 dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama pada pasien. Dosis yang diberikan harus sekecil mungkin sesuai dengan klinis. Yang kedua untuk personel, dosis yang diberikan harus serendah mungkin, dalam kondisi apapun tidak boleh melebihi batas dosis yang telah ditetapkan. Untuk azas proteksi radiasi menurut Perkabar Peten nomor 8 tahun 2011 dibagi menjadi 3 azas. Yang pertama ada azas justifikasi, azas optimasi, dan azas limitasi. Untuk alat pelindung diri atau APD menurut Permenaker nomor 8 tahun 2010, yaitu suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dan mempunyai fungsi untuk mengisolasi sebagian maupun seluruh tubuh dari bahaya di tempat kerja. Macam-macam alat pelindung diri di instalasi radiologi terbagi menjadi thyroid shell, gonad shell, kacamata PB, sarung tangan PB, shielding atau tabir surya, dan ada lead apron. Prosedur pengujian lead apron menurut Kepmenkes RI nomor 1250 tahun 2009 dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pesawat sinar X yang dilengkapi dengan image intensifier fluoroskopi dan pesawat sinar X yang tidak dilengkapi dengan image intensifier fluoroskopi. Untuk langkah atau prosedur pada pesawat yang dilengkapi image intensifier fluoroskopi, yang pertama ada menyiapkan lead apron di atas meja pemeriksaan. Pengujian dilakukan dengan menggunakan fluoroskopi, kemudian hasilnya dicatat. Untuk langkah atau prosedur pada pesawat sinar X yang tidak dilengkapi dengan fluoroskopi, yang pertama ada periksa dengan teliti lead apron dari kekusutan dan ketidakrataan, kemudian radiograf diambil pada daerah yang telah dicurigai, kemudian melakukan processing film dan hasil yang didapat kemudian dicatat. Untuk prosedur pengujian lead apron menurut jurnal Kartikasari tahun 2012, yaitu yang pertama ada meletakkan lead apron dengan ketebalan 0,25 mm kuadrat sampai 0,5 mm kuadrat di atas meja pemeriksaan. Kemudian untuk melihat profil bagian depan, letakkan lead apron bagian depan dan merentangkannya di atas meja pemeriksaan. Selanjutnya untuk melihat bagian belakang juga sama. Untuk screening,
dilakukan dengan menjalankan pesawat fluoroskopi pada daerah atau kuadran atas, tengah, dan bawah. Kemudian pesawat diatur dengan arah sinar vertikal tegak lurus terhadap lead apron. Kemudian jarak dari tabung ke lead apron yaitu 25 cm. Faktor eksposi yang digunakan yaitu automatic exposure ionomat. Lakukan eksposi dengan menjalankan pesawat fluoroskopi pada seluruh permukaan lead apron. Usahakan agar semua tercover. Jika pada layar atau monitor pesawat fluoroskopi terdapat patahan, robekan maupun kebocoran, lakukan eksposi menggunakan radiograf, kemudian ulangi langkah di atas pada pengujian lead apron selanjutnya. Kemudian jika ada daerah bocor, maka lakukan pengujian pada daerah itu. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan program yang ada di pesawat Sinar X yang dilengkapi dengan fluoroskopi. Hasil pengujian fluoroskopi didokumentasikan, kemudian berikan tanda dan ukuran pada kecacatan yang diperoleh. Kemudian prosedur pengujian lead apron menurut Jurnal Puspitasari tahun 2020 yaitu ada letakkan lead apron yang akan diuji di atas meja pemeriksaan, kemudian beri kode pada setiap lead apron agar tidak tertukar dan mempermudah untuk pengujian. Kemudian periksa bagian depan dan belakang lead apron secara teliti dari kekusutan dan ketidakrataan. Kemudian beri tanda pada bagian yang rusak menggunakan marker atau kawat. Atur FFD 100 cm, arah sinar vertikal tegak lurus terhadap apron dengan kaset 24 x 30 cm. Kemudian faktor eksposi yang digunakan adalah 60 kV 10 MAS, ekspos pada bagian yang sudah ditentukan. Lakukan processing film untuk mengetahui adanya kerusakan, catat hasil pengujian dalam bentuk tabel, kemudian bandingkan hasil pengujian dengan teori, tarik kesimpulan, dan hasil perbandingan. Bab 3 ada jenis penelitian yang saya ambil yaitu kepustakaan atau kajian literatur. Waktu penelitian yang saya ambil dari bulan Juni sampai bulan September 2020. Untuk metode pengambilan data menggunakan literatur secara sistematis dengan mengumpulkan basis data berupa jurnal yang relevan. Jurnal direduksi menjadi 2 kriteria tertentu. Kriteria pertama yaitu kelengkapan artikel dan bahasa. Kriteria yang kedua yaitu relevansi artikel yang dipilih adalah artikel yang membahas tentang quality control lead apron. Untuk alur penelitian pengujian lead apron, bagaimana pengujian lead apron mengumpulkan basis data, mereduksi data berdasarkan kelayakan, kesamaan, inklusi, dan metode, serta hasil pembahasan, tarik kesimpulan, dan saran. Kemudian terakhir ada pengolahan dan analisis data. Bab 4 ada pembahasan menurut Kepmenkes RI nomor 1250 tahun 2009 yaitu prosedur pengujian lead apron menurut Kepmenkes RI nomor 1250 tahun 2009 dibagi menjadi 2 cara, yaitu yang pertama menggunakan pesawat Sinar X yang dilengkapi dengan image intensifier fluoroskopi, dan yang kedua ada pesawat Sinar X yang tidak dilengkapi dengan image intensifier fluoroskopi. Sedangkan menurut Busong tahun 2017 pengujian lead apron dilakukan dengan pesawat fluoroskopi dengan merentangkan lead apron di atas meja pemeriksaan untuk dilakukan proses penyinaran dengan faktor eksposi 120 kV 10 MAS dan hasil pengujian dapat dilihat di monitor. Sedangkan menurut Layet tahun 2001 pengujian menggunakan teknik kV tinggi pesawat Sinar X konvensional dengan cara merentangkan lead apron di atas meja pemeriksaan, kemudian letakkan kaset di bawah lead apron. Kemudian lakukan proses pengeksposan dengan faktor eksposi 100 kV dan 10 MAS. Hasil pengujian dilihat di komputer radiografi atau CR maupun di radiograf. Untuk hasil pengujian pada lead apron normal, warna pada gambar radiograf akan sama setiap bagiannya. Untuk patahan pada lead apron, gambar radiograf akan terlihat seperti garis retakan yang berbeda warna. Untuk lubang pada lead apron, radiograf menunjukkan lubang pada daerah gonad atau sensitif sebesar 15 mm² dan tidak layak untuk digunakan. Pembahasan menurut Jurnal Riset Kesehatan atau menurut Jurnal Kartikasari tahun 2012, prosedur pengujian lead apron dilakukan dengan meletakkan lead apron di atas meja pemeriksaan dalam posisi telentang, screening dengan fluoroskopi pada bagian atas, tengah, dan bawah. Pesawat diatur dengan arah sinar vertikal tegak lurus terhadap lead apron dengan jarak 25 cm. Faktor eksposi menggunakan automatic exposure ionomat. Jika terlihat kerusakan seperti retakan, patahan, maupun kebocoran, berilah tanda menggunakan kawat ataupun marker. Kemudian ekspos dengan radiografi. Pengukuran kebocoran dengan program yang ada di pesawat Sinar X yang dilengkapi dengan fluoroskopi, kemudian berikan tanda dan ukuran pada lead apron yang mengalami kerusakan. Untuk hasil pengujian lead apron menurut Jurnal Kartikasari, terdapat 33 sampel lead apron pada ruang cath lab, UGD, dan ICU Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang, di mana 6 lead apron produksi Korea dengan kondisi fisik
terdapat lipatan dan semuanya mengalami kebocoran dengan keterangan 3 lid apron bocornya masih aman dan 3 lid apron lagi di recheck. Sedangkan 6 lid apron produksi Belanda dengan kondisi fisik masih baik, di mana 2 lid apron mengalami kebocoran tetapi masih dalam batas aman untuk digunakan, dan 4 lid apron lainnya masih dalam keadaan baik dan tidak mengalami kebocoran. Kemudian terdapat 7 sampel lid apron di laboratorium jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Semarang dengan kondisi fisik masih baik, di mana 2 lid apron mengalami kebocoran kecil pada daerah yang dijahit dan 5 lid apron tidak mengalami kebocoran. Untuk selanjutnya terdapat 3 sampel lid apron di RS Panti Wiloso Semarang, di mana 2 lid apron mengalami kebocoran dan 1 lid apron tidak mengalami kebocoran. Terdapat 2 sampel lid apron di BKPM Semarang, di mana keduanya mengalami kebocoran. Terdapat 3 lid apron di RS Tugu Rejo Semarang, di mana ketiga lid apron masih dalam keadaan baik dan tidak mengalami kebocoran. Kelebihan dan kekurangan dari jurnal Kartikasari tahun 2012 yaitu kelebihannya penggunaan faktor eksposi yang menggunakan automatic exposure ionomat. Yang kedua, pada penggunaan lid apron yang diuji yaitu bervariasi ketebalannya dari 0,25 mm kuadrat sampai 0,5 mm kuadrat. Kemudian pengukuran kebocoran menggunakan program yang ada di pesawat Sinar X yang dilengkapi dengan fluoroskopi. Kemudian yang terakhir, pada saat pengeksposan jika terlihat kerusakan seperti patahan, retakan maupun kebocoran langsung dilakukan ekspos menggunakan radiografi. Sedangkan kekurangan pada jurnal Kartikasari ini terletak pada pengeksposan hanya dilakukan pada daerah atas, tengah, dan bawah. Kemudian terletak pada FFD yang digunakan belum maksimal dan belum ada keterangan prosedur pengujian lid apron menggunakan pesawat Sinar X jika mengalami kerusakan. Kemudian ada pembahasan menurut jurnal Puspitasari tahun 2020 prosedur pengujian lid apron dengan cara meletakkan lid apron yang sudah diberi kode di atas meja pemeriksaan dalam posisi telentang, kemudian lakukan screening dengan pesawat Sinar X konvensional. Pada bagian depan dibagi menjadi 3 bagian yaitu A, B, dan C. Kemudian pada bagian belakang dibagi menjadi 3 bagian D, E, dan F. Periksa dengan teliti lid apron dari kekusutan dan ketidakrataan. Kemudian berilah tanda menggunakan marker atau kawat jika mengalami kerusakan dan ketidakrataan. Atur FFD sebesar 100 cm dengan arah sinar vertikal tegak lurus terhadap lid apron dengan faktor eksposi 60 kV 10 MAS dengan kaset 24 x 30 cm. Ekspos pada bagian atau daerah yang sudah ditentukan. Processing film, catat hasil dalam bentuk tabel. Untuk hasil pengujian menurut jurnal Puspitasari, terdapat 15 sampel lid apron yang akan diuji. 3 diantaranya mengalami kebocoran, di mana pada lid apron A4 bidang B, kebocoran tidak melebihi teori, sedangkan pada lid apron A4 bidang C, kebocoran sudah melebihi teori. Pada lid apron A7 pada bidang C, kebocoran tidak melebihi teori, dan pada lid apron A13 bidang F, kebocoran juga tidak melebihi teori. Untuk kelebihan dan kekurangan pada jurnal Puspitasari tahun 2020 ini, kelebihannya yaitu menggunakan faktor eksposi yang sering digunakan. Yang kedua, terletak pada pembagian daerah atau kuadran pada lid apron lebih banyak. Kemudian pada saat pengukuran kebocoran menggunakan alat jangka sorong yang dilakukan secara manual. Untuk kekurangannya yaitu terletak pada waktu pengeksposan yang membutuhkan waktu yang lama. Untuk kesimpulannya, perbedaan dari ketiga sumber pustaka yaitu terletak pada FFD yang digunakan, faktor eksposi, luas lapangan pembagian saat pengeksposan, dan pengukuran kebocoran. Menurut penulis, yang efektif dan baik dalam pengujian adalah kedua jurnal, baik yang ditulis oleh Kartikasari tahun 2012 maupun yang ditulis Puspitasari pada tahun 2020, karena sudah sesuai dengan standar nasional Kemenkes RI nomor 1250 tahun 2009. Menurut Kartikasari tahun 2012, menggunakan faktor eksposi berupa automatic exposure ionomat yang sudah disetting dari teknisi. Kemudian FFD yang digunakan yaitu 25 cm dan pengukuran kebocoran menggunakan program yang ada di pesawat Sinar X yang dilengkapi dengan fluoroskopi. Untuk pembagian daerah pengeksposan dilakukan pada daerah atas, tengah, dan bawah, sedangkan menurut jurnal Puspitasari tahun 2020 menggunakan faktor eksposi yang sering digunakan pada pemeriksaan radiologi yaitu 60 kV 10 MAS dengan FFD yang digunakan yaitu 100 cm. Pengukuran kebocoran menggunakan alat manual yaitu jangka sorong, dan pembagian luas lapangan pengeksposan yaitu pada bagian depan dibagi menjadi 3 bagian A, B, dan C. Pada bagian belakang dibagi menjadi 3 bagian D, E, dan F. Untuk saran sebaiknya dari penulis yaitu
Pengujian lead apron dilakukan dengan menggunakan pesawat sinar X konvensional dan menggunakan pesawat fluoroskopi. Dengan skala pengujian atau frekuensi pengujian 12-18 bulan sekali, atau juga bisa dilakukan setiap 1 tahun sekali, atau juga bisa dilakukan jika diperlukan. Untuk prosedur pengujian dilakukan sesuai dengan standar nasional atau internasional. Untuk FFT, faktor eksposi, luas lapangan pengeksposan, dan pengukuran kebocoran juga bisa disesuaikan dengan yang sering digunakan di instalasi radiologi. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan dalam presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.